Selamat pagi dan shalom. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini saya mau share sesuatu buat kita semua, yaitu padang gurun pemurnian. Kalau kita membaca Alkitab, ada beberapa kisah yang khusus berbicara mengenai sebuah padang gurun. Contohnya apa? Lihat ketika Hagar dan Ismail diusir. Apa yang terjadi di sana? Dia putus asa, dia putus pengharapan. Dan dia lari ke sebuah yang disebut padang gurun. Hagar dan Ismail ketika di padang gurun sudah habis bekal. Bahkan juga sudah habis akal. Sudah tidak berdaya, sudah tidak ada harapan. Tapi ini yang menarik. Hagar ingin meninggalkan anaknya. Mau mati rasanya. Dia tidak peduli lagi. Dalam kitab Kejadian 21 ayat 8-21 berkata, hari itu juga di padang gurun yang begitu menakutkan, malaikat Tuhan hadir untuk menolong dia. Bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, berjalan juga melewati padang gurun. Berjalan melewati padang gurun yang begitu gersang, tidak ada harapan di sana. Tapi justru disitulah mereka melihat pertolongan Tuhan yang hebat. Yesus pun sebelum memulai sebuah pelayanan, dia dibawa ke sebuah padang gurun untuk dicobai, untuk memilih sebuah pilihan. Mau mendapatkan kemegahan duniawi, tapi kehilangan destiny surgawi. Atau dia tetap menggenapi panggilan Bapa. Yesus tetap memilih panggilan Bapa. Berbicara padang gurun, berbicara sebuah tantangan. Temperatur di padang gurun siang hari bisa mencapai 49 derajat Celcius. Itu sebuah suasana yang begitu panas sekali. Tapi di malam hari sebaliknya bisa minus 8 derajat Celcius. Perbedaan temperatur ini sangatlah drastis. Dan ini dapat membunuh seseorang kalau fisiknya tidak kuat. Kalau fisiknya tidak perkasa, orang itu akan mudah mati di padang gurun. Dia bisa susah bernapas karena kekurangan oksigen. Dia bisa dehidrasi. Kalau malam hari dia bisa sangat kedinginan. Dan bisa menyebabkan kebekuan dalam otot-otot manusia. Saya mau share kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Yang pertama, di padang gurun tidak ada arah. Sekali lagi, di padang gurun tidak ada arah. Kalau Anda berada di tengah-tengah padang gurun, semuanya akan terlihat sama. Kita tidak bisa membedakan mana barat, mana timur, utara dan selatan. Tidak dapat membedakan. Nah, bahkan Allah membuat bangsa Israel itu mutar-mutar selama 40 tahun di padang gurun. Kenapa Allah membiarkan dan mengizinkan suasana itu terjadi? Apakah Tuhan tidak bisa memberi yang terbaik kepada bangsa itu? Bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala. Bangsa yang ketika dalam keadaan tertekan, dia lari kepada Tuhan. Dalam keadaan senang, dia meninggalkan Tuhan. Makanya kata Alkitab, Allah itu Allah yang pencemburu. Bangsa Israel dalam suasana batin yang nyaman, dalam berkat yang hebat. Apa yang terjadi? Dia tinggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Tapi dalam keadaan susah tertekan, dia cari Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita harus mengalami padang gurun. Supaya apa? Supaya tetap gandol Gusti. Haleluya. Iya, supaya kita tetap berpegang teguh sama Tuhan. Hidup kekristenan bukan hidup jalan tol. Hidup kekristenan, kadang-kadang kita harus mengalami masa-masa yang susah, nyeri-nyeri sedap kekristenan itu. Tapi saya percaya endingnya selalu sedap. Di padang gurun tidak ada arah. Anda nggak bisa membedakan apakah ini jalan keluarnya, apakah tidak. Di padang gurun, Anda hanya bisa berserah kepada Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Yang kedua, di padang gurun tidak ada jalan pintas. Haleluya. Tidak ada jalan pintas. Akibat dari tidak adanya jalan pintas di padang gurun atau dimanapun kadang membuat kita apa? Frustasi, stres, ngomel, jengkel, marah-marah. Kenapa? Karena nggak ada jalan keluar. Mungkin kita sudah berdoa puluhan tahun dan doa-doa kita seakan-akan sedang ada di padang gurun. Tapi hidup itu bukan reaktifnya. Hidup itu bicara tentang responnya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, mereka dikejar oleh Fir'aun dengan 600 kereta terpilih
mengejar bangsa itu. Mau balik tidak bisa. Mau di depan hanya ada lautan. Hidupnya, hidup segan, mati tak mau, ya kan? Maju kena, mundur kena. Tidak ada jalan pintas untuk melarikan diri. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidup kita ini, kekristenan kita bukan jalan pintas? Di padang gurun tidak pernah ada jalan pintas. Roma 5 ayat 3 sampai 8 berkata begini, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wow, keren ya. Rasul Paulus itu bermegah justru dalam apa? Kesengsaraan. Kalau hari ini kita ketemu banyak orang bersaksinya apa? Puji Tuhan, saya diberkati Tuhan luar biasa. Saya semakin luar biasa dalam semua hal. Tapi kalau Rasul Paulus bersaksi, aku mengalami penganiayaan, aku mengalami penderitaan. Mungkin kalau Paulus hari ini hadir sebagai pendeta, dia pendeta yang paling tidak laku. Karena kesaksiannya cuman ngenes, dan ngenes. Kesaksiannya cuman penderitaan. Rasul Paulus mungkin menjadi pendeta yang tidak pernah diundang di semua gereja. Tapi lihat, dia berkata apa? Dan apa? Kita malah bermegah, ya, dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Pengen hidup tekun? Alkitab ngomong gini, ngalami penderitaan dan kesengsaraan. Banyak orang yang diberkati Tuhan nggak tekun lagi. Ya, memang semua ada dua respon dalam hidup ini. Anda makin kaya makin cinta Tuhan. Ini ciamik, luar biasa. Ya kan? Ada orang yang menderita makin cinta Tuhan, luar biasa seperti Ayub. Ada orang yang menderita lari dari Tuhan, ada. Ada orang yang makin kaya tinggalin Tuhan, banyak. Ya kan? Dia tidak kecewa dan pengharapan tidak mengecewakan. Orang yang masih punya pengharapan adalah orang yang tidak mudah kecewa. Orang yang mudah kecewa adalah orang yang hopeless, tidak punya pengharapan. Karena dia nggak ngerti bahwa ada Tuhan, sumber pengharapan itu. Ya, pengharapan kita yang tidak bisa digeser oleh apapun. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di padang gurun tidak ada jalan pintas, Bapak Ibu. Kalau kamu mencoba cari jalan pintas, kekristenan bicara soal proses. Proses menuju pendewasaan rohani kita. Banyak orang pengen instan. Sesuatu yang instan itu pasti membahayakan. Ya. Padang gurun tidak bicara jalan pintas karena di sana nggak ada. Hari ini kalau Bapak Ibu sedang ada dalam tanda petik padang gurunmu, nikmati prosesnya. Satu kali akan ada kemuliaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Hidup itu harus diproses supaya progres, nanti kita bisa sukses. Amin. Jangan langsung sukses, nggak ada proses dan progres. Kalau orang tiba-tiba langsung sukses, biasanya dia lupa daratan. Banyak orang ketika susah, ya, mengandalkan Tuhan. Apakah ketika sukses masih tetap gandol Tuhan? Di padang gurun tidak ada jalan pintas. Yang pertama, di padang gurun tidak ada arah. Kita butuh Tuhan sebagai kompas kehidupan kita. Amin. Kompas kehidupan, Alkitab ini kompas kehidupan. Supaya saudara mengerti bahwa ketika saudara baca ini, saudara tahu arah, ya, tahu kemana tujuan hidup kita. Banyak orang tersesat, orang Kristen tersesat. Kenapa? Gak pernah baca Alkitab. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi di sana di padang gurun? Di padang gurun tidak ada tempat untuk bersembunyi. Wow. Yang pertama, di padang gurun tidak ada arah. Saudara perlu tuntunan Tuhan. Yang kedua, di padang gurun tidak ada jalan pintas. Yang ketiga, di padang gurun tidak ada tempat untuk saudara bersembunyi. Padang gurun adalah tempat menyucikan diri kita dari segala dosa dan salah. Kita perlu ada perenungan-perenungan dalam hidup kita ketika kita mengalami masa-masa padang gurun. Apapun yang kita perbuat tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Semua terbuka. Semua telanjang di hadapan Tuhan. Apapun yang kita perbuat Tuhan lihat. Ya. Tuhan melihat.
Orang tuamu, pemimpin rohanimu mungkin gak lihat engkau. Secara kasat mata 24 jam mereka gak bisa mengawasi hidup kita. Tapi dengar, ada sepasang mata di surga yang melihat kita. Kita mungkin pelayanan di hari Minggu atau hari-hari yang lain. Dan kita tak berbuat dosa di hari-hari berikutnya. Mungkin pemimpinmu gak lihat. Tapi dengar baik-baik, Tuhanmu melihat. Karena itu kita harus menjaga hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak bisa disingkapkan oleh Tuhan. Hati-hati hidup kita. Dosa apapun bentuknya tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, belajar dari sini. Padang gurun tidak ada arah. Saudara butuh kompas kehidupan. Saudara butuh penolong, Roh Kudus yang ada di dalam hidup. Padang gurun tidak ada jalan pintas. Anda harus melewati setiap proses hidupmu sampai engkau mencapai sebuah titik dewasa penuh dan menyerupai Kristus. Sebagai seorang putra sampai titik tuntas di padang gurun. Yang ketiga, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Apa makna yang bisa kita ambil? Saya ingin saudara membaca Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 6. Kitab Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8, kita mulai ayat yang kedua sampai yang keenam. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan di atas kehendak Tuhan Allahmu. Lihat ya, ada kata kehendak Tuhan. Jadi padang gurun itu kadang-kadang adalah kehendak Tuhan atas hidup kita. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, ada tujuannya. Apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu. Urusannya selalu dengan apa? Hati, ya kan? Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Terus yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ini yang pernah dikutip oleh Tuhan. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama berapa? Wah, ini hemat sekali. Terus lanjut ayat 5. Ya. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ayat yang terakhir 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya yang ditunjukkan dan dengan takut akan Dia. Apa makna perjalanan 40 tahun di padang gurun yang pernah dialami oleh bangsa Israel? Dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Yang pertama, Allah sedang mengajar kita. Ayat yang ketiga dikatakan begini. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Di padang gurun Allah sedang mengajar kita. Setiap pagi selama perjalanan padang gurun mereka, Tuhan mengirimkan orang-orang Yahudi makanan malaikat dalam tanda petik. Mengajar mereka untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk apa yang mereka butuhkan. Hari-hari ini di masa-masa krisis, saya percaya satu hal, Tuhan sedang mengajar kita. Dulu mungkin kita menjadi pribadi yang sukar sekali untuk bersekutu dengan Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini, Tuhan sedang mengajar kita bahwa kerohanian kita ini harus selalu disegarkan, harus selalu connect dengan sorga. Tuhan sedang mengajar kita. Dulu kita
menjadi orang yang arogan dengan semua kemampuan kita. Kita melakukan apa saja dengan mudah. Mungkin kita punya koneksi yang bisa cepat. Tapi hari-hari ini semuanya berantakan. Satu hal yang saya tahu, Tuhan sedang mengajar kita. Kalau Dia mendidik, Dia punya caranya. Bukan dengan cara kita. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Di padang gurun Allah sedang mengajar kita. Setiap pagi selama perjalanan padang gurun mereka, Tuhan mengirimkan orang-orang Yahudi makanan malaikat dalam tanda petik. Mengajar mereka untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk apa yang mereka butuhkan. Hari-hari ini di masa-masa krisis, masa-masa COVID-19, saya percaya satu hal, Tuhan sedang mengajar kita. Dulu mungkin kita menjadi pribadi yang sukar sekali untuk bersekutu dengan Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini, Tuhan sedang mengajar kita bahwa kerohanian kita ini harus selalu disegarkan, harus selalu connect dengan sorga. Tuhan sedang mengajar kita. Dulu kita menjadi orang yang arogan dengan semua kemampuan kita. Kita dikenal, kita melakukan apa saja dengan mudah. Mungkin kita punya koneksi yang bisa cepat. Tapi hari-hari ini semuanya berantakan. Satu hal yang saya tahu, Tuhan sedang mengajar kita. Kalau Dia mendidik, Dia punya caranya. Bukan dengan cara kita. Sebagai orang tua, kalau saya mendidik anak saya punya cara. Cara saya sendiri supaya anak saya mengerti hati saya dan tujuan hidupnya. Bangsa Israel harus diajar. Karena bangsa inilah bangsa yang tegar tengkuk dan tidak selalu mengerti perasaan dan hatinya Tuhan. Tapi Allah sedang mengajar bangsa itu sama dengan kita. Allah hari-hari ini sedang mengajari kita untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Bukan hanya dengan mulut, tapi dengan hati. Bukankah ada ayat berkata, bangsa ini mempermuliakan aku hanya dengan apa? Bibirnya saja. Ya. Mempermuliakan yang pertama harus lewat hati. Karena banyak orang memuji Tuhan hanya dengan mulut. Ya. Pujian yang sebenarnya adalah bagaimana hidupmu itu menjadi pujian untuk Tuhan. Orang lain melihat hidupmu adalah pujian yang hidup. Kita memuji Tuhan lewat hidup kita. Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Pujianmu adalah hidupmu sendiri. Katakan amin. Hidupmu adalah pujianmu. Pujian yang sejati adalah ketika engkau melakukan kebenaran firman Tuhan. Hari lepas hari, detik lepas detik. Jangan hanya tiap minggu angkat tangan, nangis-nangis, pulang gak berubah, iblis tepuk tangan. Allah sedang mengajar kita. Apa yang sedang disiplin Tuhan dalam hidupmu hari-hari ini? Saudara harus peka, saudara harus sadar. Hidup ini ginilah, seperti ada alarm. Kalau saudara semakin jauh dari Tuhan, alarmmu itu sebenarnya harus semakin kencang bunyinya. Tit, tit, tit. Semakin saudara melenceng, alarmnya semakin kencang. Allah mengajar kita. Apa yang diajar Tuhan, masing-masing kita berbeda. Tapi Tuhan ketika mengajari kita, pastikan saudara mengerti bahwa Tuhan sayang dengan kita. Tuhan mengasihi kita. Tidak ada bapa yang pengen anaknya tersesat. Tapi kalau anaknya memaksa diri tersesat, tahukah saudara, bapaknya tunggu dia pulang. Amin. Dia lihat dari kejauhan anaknya pulang, apa yang terjadi? Bapaknya lari dan peluk dia. Wow, bapak kita ini keren banget. Dia tidak pernah merelakan putra-putranya
kehilangan arah. Tapi hari ini kalau ada di antara saudara yang sedang kehilangan arah, segera pulang. Balik, Bapa sudah menunggu hidupmu. Engkau mungkin sudah terlalu jauh dan hari itu engkau babak belur. Hari-hari ini engkau mengalami masa-masa sulit. Engkau mengalami masa kesepian dan kesendirian. Tuhan cuma balik. Aku akan pulihkan engkau. Dia sedang mengajar kita. Di padang gurun Tuhan hajar bangsa itu. Dia kasih pengajaran. Dia kasih disiplin atas bangsa itu. Yang kedua, apa makna yang harus kita ambil dari perjalanan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun? Ayat 4 dikatakan, pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Wow. Di padang gurun bukan saja Tuhan mengajar kita, tapi yang kedua, Tuhan memelihara kita. Wow. Justru di masa-masa sulit ini kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Ya, Allah kita mengirim roti ajaib di setiap pagi. Dia juga menjaga pakaian tidak usang. Ya, Dia juga memberikan kesegaran supaya bangsa itu tidak haus. Kaki mereka tidak bengkak, sepatu mereka tidak ganti-ganti selama 40 tahun. Ya. Hidup kita tidak dipelihara dari bisnis kita. Hidup kita tidak dipelihara dari deposit kita. Hidup kita dipelihara dari Tuhan yang menciptakan kita. Ya, makanya Tuhan itu selalu bilang, berharaplah dengan Tuhan. Amin. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi Alkitab juga ngomong, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Allah memelihara kita. Haleluya. Pemeliharaan Allah itu sempurna. Kadang memang datangnya itu tidak selalu lebih awal. Mungkin datangnya itu last minute. Kenapa? Kita harus lebih serius sama Tuhan. Di masa-masa sulit ini kita akan melihat cara Tuhan memelihara hidup kita dengan luar biasa. Kadang-kadang caranya nggak masuk akal, karena itulah Tuhan kita nggak bisa diakal-akalin. Ya, kalau bisa dimasukin akal, dia mah bukan Tuhan, dia manusia, betul? Dia manusia, dia Tuhan yang memelihara kita. Kadang-kadang ada masa-masa sulit dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan tolong hidup kita dengan cara yang ajaib. Kalau Tuhan bisa pelihara dengan begitu hebatnya bangsa Israel yang tegar tengkuk, apalagi saudara yang mengasihi Tuhan, pasti dipelihara Tuhan dengan sempurna. Yang pertama, kita tahu bahwa Allah sedang mengajar kita. Amin. Yang kedua, Allah memelihara kita. Wow. Kita dipelihara Tuhan, ya kan? Yang terakhir, ayat yang kelima dikatakan ini, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajar engkau seperti orang mengajari anaknya. Apa makna padang gurun yang kita harus responi dengan benar? Sikap kita tidak reaktif, kita berespon dengan benar. Yang pertama, Allah sedang mengajar kita. Apakah Tuhan sedang mendisiplin hidupmu? Jawabannya cuma satu, bertobat kalau kita sedang didisiplin Tuhan. Yang kedua, Allah memelihara hidup kita. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika padang gurun itu ada, tujuannya satu. Yang ketiga, Allah mendisiplin kita. Kadang dalam hidup ini harus ada yang namanya aturan. Kalau aturan dilanggar, harus apa? Didisiplin. Disiplin itu enggak enak. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah didisiplin? Semua orang pasti pernah didisiplin. Banyak di departemen di gereja kita pernah mengalami pendisiplinan dari pemimpin. Dan itu baik, itu bagus. Kenapa? Kan disiplin itu pasti punya tujuan supaya hidupmu
lebih baik. Di dalam perusahaan selalu ada SP1, SP2, SP3. Tahukah saudara bahwa kata murid di dalam Alkitab itu dipakai kata disciple. Disciple itu artinya seorang yang mendisiplin diri. Jadi kalau saudara dan saya mengaku murid Kristus, Anda dan saya adalah orang-orang yang mau didisiplin. Kalau nggak mau didisiplin, disiplinlah. Haleluya. Ya, banyak jemaat tuh aneh. Ya, nonton bioskop terlambat 5 menit menyesal sekali. Ke gereja terlambat setengah jam, happy. Udah nggak merasa berdosa. Duduk di depan lagi. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan ada jemaat yang dipakai dalam tanda petik, diizinkan Tuhan untuk menguji kesabaran Bapak Ibu Gembala. Terima saja Bapak. Saudara lihat, kadang hidup itu harus disiplin. Kata murid adalah disciple, orang yang suka dengan kedisiplinan. Ya, keterlambatan identik dengan tidak disiplin. Apakah Bapak Ibu Saudara yang punya perusahaan suka sekali karyawannya terlambat? Wah, kalau ada pemimpin yang suka karyawannya terlambat, izinkan saya mendaftar sebagai karyawan. Wah. Bapak Ibu, Allah mendisiplin kita. Murid Tuhan adalah orang-orang yang disiplin. Saya mengajar di beberapa sekolah Alkitab, sekolah teologi ya, dari strata 1 maupun 2. Kebiasaan saya sebagai seorang dosen adalah saya selalu memberikan rule of the game, aturan main bagi mahasiswa saya. Bagi mahasiswa yang terlambat akan memberi makan satu kelas. Itu juga berlaku dengan dosen yang terlambat. Kalau saya terlambat, saya juga akan melakukan hal yang sama. Terlambat pertama, mereka hanya akan membawa makanan ringan, snack. Terlambat kedua, mahasiswa saya harus membawa snack dan air minum supaya tidak tersendak. Ya kan? Kalau ada snack, ada minumnya kan maknyes. Ya kan? Terlambat ketiga dan seterusnya, mereka akan memberi seluruh mahasiswa yang ikut mata kuliah saya makan besar. Ya, nasi padang, nasi soto, dan plus minumnya, dan terserah yang lain mau apa. Saya sedang mendidik seorang hamba Tuhan yang nanti dia akan jadi guru agama, dia akan jadi gembala sidang yang harus disiplin. Jadi setiap kali ada mahasiswa saya yang terlambat, teman-teman berkata begini, terima kasih. Saudara, saya mengajar sebuah nilai disiplin. Kenapa disiplin? Karena penting. Di semua dunia, mau rohani, mau umum, mau tempat marketplace, orang-orang yang disiplin adalah orang-orang yang disenangi orang lain. Kalau Anda pelayanan gak suka disiplin, berhenti dulu pelayanan, disiplin diri dulu, baru nanti melayani lagi. Halo? Amin. Disiplin dalam area-area rohani. Allah mendisiplin kita setelah bertahun-tahun perbudakan di Mesir. Orang-orang Yahudi harus belajar apa kebebasan itu dan bagaimana menggunakan secara bertanggung jawab. Jadi makna apa yang kita ambil dari perjalanan bangsa Israel di padang gurun? Ada sebuah padang gurun pemurnian. Hidup kita kadang-kadang ditaruh Tuhan di padang gurun itu. Supaya apa? Supaya Tuhan sedang mendisiplin hidup kita. Yang pertama, Allah mengajar kita. Haleluya. Yang kedua, Allah memelihara kita. Ya. Yang ketiga, Allah sedang mendisiplin saya dan saudara. Tahukah saudara, orang yang sedang didisiplin Tuhan, Tuhan punya tujuan supaya kita menjadi anak-anak yang tidak gampang. Percaya saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, padang gurun pemurnian harus kita lewati supaya kita lebih mengasihi Tuhan.